Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami mahasiswa program studi akuntansi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan kelas AK 6C. Kami diberikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Rini Indahwati SE AK MSI CA CBP Sera untuk membuat tugas video tentang peristiwa atau berita akuisisi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Saya Intan Haryani dengan NIM 1905081018 dan rekan kelompok saya Rifan Mariaki Gultom dengan NIM 1905081060, Taran Mario Fernando Silarahi dengan NIM 1905081056, dan Feberianus Harepa dengan NIM 1905081041. Kami akan mengupas berita tentang PT Global Digital Niaga atau Blibli yang mengakuisisi PT Supra Bogasari Tbk atau Range Market. Di tengah pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Contohnya Blibli yang mengakuisisi Range Market. Selanjutnya, untuk mengupas berita ini lebih lanjut, akan saya serahkan kepada rekan saya Feberianus Harepa sebagai moderator dalam acara ini. Baik, terima kasih kepada Intan yang telah memberikan waktu kepada kami untuk membahas suatu case, yaitu akuisisi saham Rans oleh PT Global Digital Niaga atau Blibli. Di sini ada Rifan sebagai pembahas dari Blibli dan Jis sebagai pembahas dari Rans. Oke, saya mau ke Rifan dulu. Blibli itu apa sih? Bergerak di bidang apa? Nah, Blibli ini merupakan salah satu perusahaan e-commerce asli Indonesia yang bergerak dianya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau konsumen. Nah, Blibli ini juga dibawa naungan oleh PT Global Digital Niaga. Itu. Oke, baik. Kalau Rans sendiri itu bergerak di bidang apa? Ya, Rans sendiri merupakan perusahaan pedagang retail modern yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1997. Nah, pada tahun 2012, Rans sendiri menawarkan saham kepada umum ke masyarakat, kurang lebih sebesar 300 juta saham melalui Bursa Efek Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa Blibli mengakuisisi saham Rans yang notabene perusahaan retail? Blibli itu mengakuisisi Range Market untuk mengembangkan layanan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari konsumen secara online. Nah, dengan adanya Range Market kan kebutuhannya itu jadi terlengkapi, terus mudah dipesan oleh konsumen secara online, tidak perlu ke toko gitu. Oke. Kalau boleh tahu berapa nilai akuisisi Blibli terhadap Rans? Nah, nilai akuisisinya itu sekitar 797 juta lembar saham atau sebanyak 51%. Dengan harga per lembarnya itu sekitar Rp2.550 per lembar dia. Jadi kalau ditotalkan itu sekitar 2,03 triliun. Oke. Dengan nilai akuisisi yang tadi itu, apakah Blibli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Rans? Kalau pengaruh signifikan tidak, tetapi kami memiliki hak pengendalian bersama itu terhadap Range Market. Oke. Apakah nilai yang tadi sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan saat melakukan akuisisi? Sudah, karena kan harganya itu telah kami sepakati sebelumnya ke Range Market. Oke. Untuk Mas sendiri, siapa aja yang pemegang saham yang menjual sahamnya kepada PT Global Digital Niaga atau Blibli? Oke, dari Rans sendiri ada 7 pemegang saham yang menjual sahamnya untuk ke Blibli. Yang pertama itu ada PT Prima Sumber Sejahtera. Nah, kemudian itu ada PT Prima Rasa Inti, kemudian ada PT Guna Prima Karya Perkasa, kemudian ada PT Eka Putri Mandiri, kemudian milik pribadi ada juga Dr. David Sumajojo dan Suharno Sumajojo, terakhir ada Harman Siswanto. Dengan total 2,03 triliun, apakah itu akan dibagikan kepada pemilik saham tadi? Iya, itu pasti ya dibagikan sesuai dengan kapasitas mereka. Contohnya misalnya yang paling besar itu ada di PT Prima Sumber Sejahtera,
ada sekitar 15,05%. Nah mungkin kalau posisi kedua itu ada di PT Prima Rasa Inti sekitar 12,96. Nah yang paling kecil itu ada 0,64%. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa Blibli adalah perusahaan e-commerce asli Indonesia yang mengakuisisi saham ras atau PT Supramoga Lestari Tbk dengan komposisi 1%. Untuk tujuan memperluas usaha dan dapat keuntungan. Oke. Baik, demikian pembahasan kami kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.